Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ceria Channel yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Kisah ini berlatar belakang di masa kepemimpinan Raja Daud alaihi salam. Raja Daud terkenal akan keadilannya. Ketika itu ia sering memecahkan masalah rakyatnya dengan sangat bijaksana. Ketika itu Nabi Sulaiman masih remaja dan belum menjadi seorang raja. Kita mulai saja kisahnya. Ada dua orang ibu, yang pertama, ibu berusia muda dan satunya lagi. Ibu berusia tua, kedua ibu ini masing-masing memiliki seorang bayi. Nah, pada suatu hari kedua ibu ini pergi ke ladang mereka, keduanya membawa bayinya mereka masing-masing. Kemudian kedua ibu ini hendak mengurus tanaman mereka di ladang tersebut. Akhirnya mereka meletakkan bayi mereka berdua di atas sebuah batu. Lalu kedua ibu ini melakukan aktivitas mereka, yaitu mengurus ladang mereka masing-masing. Saat itu si ibu muda memiliki firasat yang tidak enak. Ia merasa khawatir dan was-was akan bayinya yang berada di atas batu. Namun ia kesampingkan firasatnya tersebut untuk tetap melanjutkan mengurus ladangnya. Singkat cerita, tiba-tiba datang kawanan serigala, mendekati batu di mana kedua ibu ini meletakkan bayinya. Lalu serigala itu memangsa salah satu bayi dari atas batu itu. Kemudian kedua ibu ini melihat akan kejadian ini, mereka berdua buru-buru lari mendekati batu itu. Namun ternyata sudah terlambat, salah satu dari bayi yang ada di atas batu sudah meninggal dan hilang di bawah kawanan serigala, dan hanya menyisakan satu bayi saja. Sobat Ceria Channel yang dimuliakan Allah, setelah peristiwa ini terjadi dan hanya meninggalkan satu bayi saja, lantas kedua ibu ini berebut, mereka saling klaim bahwa bayi yang selamat adalah anak mereka. Si ibu muda merasa bayi ini adalah anakku, begitu juga si ibu tua, yang menganggap hal yang sama. Karena peristiwa ini tidak menemukan jalan keluar, maka mereka membawa permasalahan mereka ini ke Raja Daud. Karena mereka tahu Raja Daud adalah seorang raja yang adil. Akhirnya keduanya pergi menuju istana raja, sambil membawa seorang bayi yang selamat. Ketika mereka sudah bertemu di hadapan raja dan si ibu tua menceritakan kejadian ini kepada sang raja, sambil menangis ia bercerita secara rinci, tadi kami ke ladang meletakkan bayi kami di atas batu, lalu tiba-tiba ada kawanan serigala memakan salah seorang bayi, dan terus si ibu tua ini bercerita sampai akhir kepada Raja Daud. Di peristiwa ini Raja Daud diharuskan memilih salah satu dari kedua ibu ini yang berhak atas bayi yang selamat ini. Namun Nabi Allah Daud bingung untuk menentukannya karena memang tak ada bukti yang akurat yang menjelaskan bahwasanya bayi ini adalah anaknya siapa, ibu muda ini, ataukah ibu tua yang menangis ini. Kemudian ibu muda ini berkata kepada Nabi Daud, wahai rajaku, ini adalah bayiku. Seorang ibu pastilah mengenal betul siapa anaknya. Teman-temanku seiman, ketika persidangan ini berlangsung, hal ini rupanya disaksikan juga oleh sebagian masyarakat dan perangkat kerajaan yang ingin mengetahui siapa ibu dari bayi ini, dan mereka menunggu-nunggu keputusan yang bijaksana dari raja mereka. Namun teman-temanku bukannya menyelesaikan masalah. Malahan ketika itu Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan sebuah pedang. Lantas ketika itu orang-orang pun pada heran, apa yang hendak dilakukan oleh seorang putra mahkota. Dengan sebuah pedang rupanya Nabi Sulaiman akan membelah bayi ini menjadi dua, satu potong diserahkan kepada ibu muda, dan satu potong sisanya ia serahkan kepada ibu tua. Hukuman kepada ibu tua, ia langsung menjebloskan ke penjara karena sudah berdusta dan mengakui bayi orang lain. Si ibu muda merasa senang, dan para hadirin ikut senang dan bangga atas keputusan calon raja mereka ini. Raja Daud pun sangat bangga akan keputusan bijaksana dari putranya ini. Akhirnya permasalahan ini pun selesai dengan adil atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kisah tentang Nabi Sulaiman membelah bayi manusia. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.